Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi budaya Banyumasan, terutama materinya yaitu mengenal tradisi begalan Banyumas. Tradisi begalan Banyumas itu merupakan kesenian tradisional Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum masuk materi, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa akan Pak Guru pimpin. Baik anak-anak, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Amin. Selesai. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu mengenai begalan yang merupakan kesenian tradisional yaitu dari Banyumas. Adapun yang namanya kesenian begalan Banyumas itu memiliki sejarah yang memang perlu kita ketahui. Asal-usul tradisi begalan. Setelah seminggu pernikahan Dewi Sukesi, putri bungsu Adipati Wilasaba, dengan Pangeran Tirti Kencono, putra sulung Adipati Banyumas. Hari itu, Adipati Banyumas bermaksud membawa kedua pengantin ke Banyumas. Rombongan Adipati Banyumas dikawal oleh sesepuh dan pengawal Kadipaten Wilasaba dan Banyumas. Salah satunya adalah Gunareka sebagai prajurit sekaligus sebagai pemikul barang bawaan. Setelah menyeberangi Sungai Selayu menggunakan rakit bambu, rombongan Adipati Banyumas dihadang oleh perampok yang bernama Reka Guna. Reka Guna dikenal sebagai begal yang sangat kejam dan tak kenal belas kasih. Maka terjadilah peperangan antara pengawal dengan perampok. Peperangan tersebut tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang karena keduanya sama-sama sakti meskipun sudah mengeluarkan semua kesaktiannya. Ketika keduanya sama-sama kelelahan, akhirnya Reka Guna menawarkan kesepakatan kepada Gunareka. Gunareka diizinkan lewat dengan syarat dapat menjelaskan arti semua barang-barang yang dibawa. Bila tidak bisa, harus menyerahkan semua barang bawaannya. Setelah dijelaskan satu persatu, akhirnya Reka Guna dan Gunareka berdamai. Keduanya berjanji untuk hidup rukun. Rombongan diizinkan lewat dan sampai ke Kadipaten Banyumas dengan selamat. Itu adalah sekilas mengenai asal-usul tradisi begalan. Nah, bagaimana perkakas atau yang namanya properti begalan itu yang dibawa oleh tokoh dalam sejarah begalan Banyumas tadi. Arti dari masing-masing properti begalan itu yang pertama yaitu barang bawaannya yang pertama iyan. Iyan adalah alas untuk mendinginkan nasi atau yang namanya angi. Terbuat dari bambu berbentuk bujur sangkar, menggambarkan jagat gumelar atau makrokosmos
yang memiliki padun papat atau 4 arah mata angin, yaitu timur, barat, utara, dan selatan. Manusia yang diberi karunia, cipta rasa, dan karsa harus mampu memelihara jagat gumelar, yaitu alam semesta beserta isinya, agar kehidupan di dunia dapat lestari, aman, tentram, dan damai. Bagi masyarakat Banyumas, alam semesta merupakan bagian dari kuasa Gusti kang asipat kan kena kinayang apa. Tidak dapat digambarkan, yang memiliki kuasa meliputi dunia seisinya. Memelihara dunia dan seisinya merupakan salah satu manifestasi dari rasa tunduk dan patuh terhadap sang penguasa alam. Pemeliharaan jagat gumelar atau yang namanya makrokosmos juga harus diimbangi dengan pemeliharaan jagat gumulung atau mikrokosmos, yaitu batining manungso atau batin manusia, atau dengan nama lain hati manusia. Memelihara jagat gumulung tidak berbeda dengan memelihara jagat gumelar. Apabila hati atau batin manusia tidak dipelihara, niscaya akan menjadi rusak yang pada akhirnya akan berdampak pada kerusakan dunia. Cara merawat jagat gumulung adalah dengan merawat sedulur tua, sedulur nom, atau saudara tua dan saudara muda yang senantiasa sejalan seiring dengan setiap diri manusia, yaitu kakang kawah adi ari-ari. Yang dimaksud dengan kakang kawah adalah air ketuban, sedangkan adi ari-ari adalah plasenta. Barang bawaan begalan yang kedua, yaitu yang namanya ilir. Ilir adalah alat dapur semacam kipas untuk mendinginkan nasi atau angi. Alat ini merupakan simbolisasi dari susuhing angin atau yang namanya sarang angin atau sumber angin. Dalam hidup manusia, angin memiliki manfaat yang sangat penting. Tanpa angin, niscaya tidak mungkin ada kehidupan di dunia ini. Dalam diri manusia untuk dapat hidup di dunia fana sampai dengan menyatu kembali dengan Gusti ada 3 hal penting, yaitu nafas, nufus, dan tanafas, yang tidak lain merupakan bagian dari kodrat ilahi. Kemudian yang ketiga, yaitu namanya kukusan. Kukusan adalah wadah untuk menanak nasi yang berbentuk kerucut. Pada bagian pangkal terdiri atas 4 pojok dan bagian ujung atau pucuk 1 pojok. Ini melambangkan kadang papat 5 pancer atau saudara 4 5 pusat. Yang dimaksud dengan kadang papat adalah nafsu 4 macam, yaitu amarah, luamah, sufiyah, dan mutmainah. Keempat nafsu itu apabila tidak dikendalikan akan dapat merusak tatanan kehidupan dunia. Pengendalinya tidak lain adalah hati nurani yang disebut dengan istilah pancer. Dalam falsafah Jawa, keberadaan manusia diibaratkan kereta jaran sakusire. Jasad manusia diibaratkan kereta. Nafsu manusia diibaratkan 4 kuda dengan warna merah atau amarah. Hitam itu atau luamah. Kuning itu ibaratnya sufiyah dan putih itu mutmainah. Kemudian piranti begalan yang keempat, yaitu namanya kekeb. Apa itu kekeb?
Bagi masyarakat di wilayah sebaran budaya Banyumas, gegep adalah sejenis alat dapur berupa tembikar yang digunakan sebagai alat penutup pada saat menanak nasi. Alat ini menggambarkan bahwa dalam hidup bersuami istri masing-masing harus mampu menutup aib pasangannya. Istri harus mampu menutupi aib suami, demikian pula suami harus mampu menutupi aib istri. Hal senada diungkapkan pula oleh Sidam, yaitu wawancara tanggal 12 tahun 2001 bulan 10 itu bahwa beliau mengatakan gegep diambil dari kata kepnya yang berarti baik suami maupun istri harus mampu ngrungkebi atau menerima dengan tulus kelebihan dan kekurangan pasangannya. Apapun adanya, apabila sudah menjadi suami atau istri maka harus dikukup, diraup atau disadari sebagai milik dengan penuh tulus dan ikhlas. Kemudian piranti yang kelima yaitu pedaringan. Pedaringan adalah alat untuk menyimpan beras yang terbuat dari tembikar. Alat ini mengandung ajaran bahwa wanita sebagai istri harus mampu menjadi pedaringan, yaitu mampu menjadi tempat menyimpan segala macam rezeki yang diperoleh oleh suami. Artinya, istri harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar dapat menyimpan penghasilan suami dan mampu membelanjakannya. Hal-hal positif dan berguna bagi kebutuhan rumah tangga dengan penuh kontrol, tidak terkesan boros. Dalam pandangan masyarakat Banyumas, istri yang berlaku boros sering diibaratkan dengan ungkapan kaya pedaringan bolong. Seperti pedaringan bocor yang berarti wanita yang boros tidak dapat menyimpan harta benda atau rezeki yang diperoleh oleh suami. Istri yang boros tidak dapat menjadi tempat bersemayam rezeki dari suaminya. Karena seberapapun penghasilan yang didapatkan akan bocor atau habis untuk hal-hal yang kurang perlu. Kemudian piranti begalan yang keenam, yaitu namanya layah atau ciri. Layah atau ciri itu adalah wadah untuk menggerus sambal. Ini memiliki ajaran bahwa seseorang yang sudah berkeluarga harus mampu menjadi wadah bagi datangnya berbagai macam omongan orang baik, perkataan yang bersifat baik maupun buruk mengenai pasangannya. Seperti halnya layah yang mampu mewadahi berbagai macam rasa. Ada pedas, ada asin, ada manis, dan lain-lain. Apabila mampu mewadahi, maka percampuran berbagai macam rasa itu justru akan menjadi rasa yang enak. Kemudian piranti yang ketujuh yaitu mutu. Mutu adalah alat yang lazim digunakan sebagai penggerus untuk membuat sambal. Alat ini terbuat dari batu sehingga mampu memecah beraneka bahan makanan yang keras-keras. Dalam begalan, alat ini memiliki makna bahwa seseorang yang menjalani hidup ke rumah tangga harus senantiasa mampu memecahkan segala macam persoalan yang menghadang. Sekeras atau sebesar apapun permasalahan yang menimpa, maka ia harus mampu memecahkannya sehingga akan terselesaikan dan menjadi kenikmatan hidup tersendiri. Kemudian piranti begalan yang ke-8 yaitu irus. Irus adalah gayung kecil untuk memasak. Ini menggambarkan bahwa orang yang hidup berumah tangga harus mampu mengolah rasa seperti rasa cinta, bahagia, menderita, sedih, dan lain-lain. Semua rasa itu merupakan sandanganing urip atau pakaian dalam hidup.
yang senantiasa menimpa setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang yang berkeluarga harus senantiasa meresidi atau berupaya agar berbagai macam rasa itu dapat menjadi pelajaran untuk tumbuhnya kedewasaan dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan. Kemudian irus. Irus sudah ya. Kemudian yang 9 yaitu siwur. Siwur atau yang namanya gayung. Gayung atau siwur itu memiliki makna bahwa dalam hidup berkeluarga maupun hidup bermasyarakat, orang tidak ngawur. Dalam setiap sesi kehidupan, selalu ada aturan main atau rule of the game yang harus dipatuhi agar mampu hidup berdampingan dengan orang lain di lingkungannya. Orang harus tepo sliro atau nepak awak, atau dengan kata lain bercermin pada diri sendiri. Apabila dicubit merasa sakit, maka hendaknya jangan mencubit. Kalau difitnah merasa sakit hati, maka jangan memfitnah orang lain, dan seterusnya. Kemudian piranti begalan yang ke-10, yaitu namanya ceting. Ceting yaitu alat yang digunakan untuk tempat nasi yang terbuat dari bambu. Ceting menjadi simbol bahwa manusia hidup di masyarakat sebagai makhluk sosial melakukan semua hal sendiri tanpa bantuan orang lain dan lingkungannya. Kemudian yang 11 yaitu piranti begalan yang namanya centong. Centong adalah alat yang digunakan untuk mengambil nasi terbuat dari kayu atau tempurung kelapa. Centong menjadi simbol seorang yang sudah berumah tangga harus mampu mengoreksi diri jika ada perselisihan antara suami istri dapat menyelesaikan dengan baik, mengutamakan musyawarah mufakat sehingga terwujud keluarga yang sejahtera, bahagia lahir dan batin. Kemudian piranti begalan sebagai pelengkap yang lain yaitu yang ke-12 namanya pala gumantung. Pala gumantung atau buah-buahan yang tergantung memiliki makna bahwa agar dalam hidup di lingkungan sosial jangan menggantungkan nasib kepada orang lain. Tuhan atau Allah dalam memberi karunia akal dan pikiran adalah untuk berupaya atau ikhtiar atau dengan nama lain usaha dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga. Oleh karena itu, setiap orang harus rela dan mau bekerja keras membanting tulang demi tercukupinya beraneka macam kebutuhan hidup keluarga. Pelengkap begalan yang selanjutnya yaitu yang ke-13 namanya pala kependem. Pala kependem itu nama lainnya itu adalah hasil bumi yang namanya umbi-umbian yang terpendam di dalam tanah, memiliki makna bahwa dalam hidup seseorang harus mampu memendam dalam-dalam rasa sakit hati kepada orang lain di lingkungannya. Rasa dendam tidak akan ada gunanya. Hal terbaik adalah saling memaafkan segala kesalahan atau kekhilafan orang lain kepada dirinya sehingga dapat hidup rukun, tentram, dan damai. Kemudian pelengkap begalan yang lain yaitu namanya padi. Padi adalah penjelmaan Dewi Sri, yaitu Dewi Kemakmuran. Agar hidup manusia mencapai kemakmuran, maka setiap orang harus mampu ngrekso utawane merawat. Dewi Sri dalam arti harus bersedia mengolah lahan pertanian hingga dapat menghasilkan bahan makanan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Secara filosofi, padi memiliki sifat semakin tua semakin merunduk. Sama halnya dengan manusia. Sudah semestinya semakin tua semakin mengolah batin untuk menundukkan diri terhadap Sang Pencipta dan memiliki sifat rendah hati terhadap sesama hidup. Kemudian pelengkap begalan yang lain yaitu yang ke-15 yaitu namanya beras kuning. Beras kuning adalah beras yang dicampur dengan air, perasan kunyit,
Ini menggambarkan kemakmuran yang diharapkan dapat dicapai melalui hidup berumah tangga. Lalu ada sambetan. Sambetan adalah ramuan tradisional yang berguna untuk mengusir roh jahat. Manusia dalam hidupnya jangan sampai dirasuki roh jahat yang dapat mencelakakan baik secara lahir maupun secara batin. Celaka secara lahir bisa dalam bentuk penyakit fisik yang mengakibatkan seseorang tidak dapat mengerjakan tugas dan fungsinya dalam keluarga maupun masyarakat. Adapun sakit secara batin berupa penyakit psikologis yang mengakibatkan ia tidak akan mampu berbuat kebajikan atau kebaikan yang merupakan jalan menuju kehidupan abadi atau urip sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu namanya pelengkap begalan yaitu uang logam atau koin. Itu menggambarkan rezeki yang harus dicari oleh setiap orang dalam hidup berumah tangga. Seperti dalam serat Wulang Reh Pupuh Sinom karya Pakubuwono IV. Yang bunyinya seperti ini. Bonggan kang tan mrelo kena, mungguh ugering aurip, uripe lan tripakara wirya arta triwinasis. Kalamun kongsi sepi marang wilangan tetelu telas tilasing janma aji godhong jati aking temah apa papariman ngulandara. Artinya apa? Artinya adalah sebagai berikut. Tidak berguna bagi orang yang tidak mencari pada aturan hidup. Hidup itu sendiri dan 3 hal keterampilan, harta benda, dan kepandaian. Kalau sampai tidak memiliki ketiga hal tersebut, habislah maknanya sebagai manusia. Lebih berharga daun jati yang kering akan hidup sengsara di mana-mana. Kemudian pelengkap begalan yang selanjutnya yaitu yang 16 yaitu namanya wangkring. Wangkring adalah alat pemikul yang terbuat dari jenis bambu tali. Ini adalah ajar bagi laki-laki yang dalam membina rumah tangga harus mampu bersikap dan berbuat seperti sifat bambu tali. Bambu ini apabila dibuat menjadi tali sangat kuat, tidak mudah putus. Demikian pula bila dibuat menjadi pikulan atau alat pemikul sangat lentur sehingga tidak mudah patah. Dalam kehidupan orang Banyumas ada ungkapan lemeso, koyo tali, kakuwo, koyo pikulan. Yang berarti bahwa seorang pria dalam membina rumah tangga harus mampu bersikap toleran terhadap segala keadaan. Dengan demikian tidak akan sampai terjadi terputusnya hubungan antara suami dan istri. Itu namanya perkakas atau piranti atau alat-alat yang dibawa dalam seni begalan. Perkakas atau alat yang digunakan saat pertunjukan begalan itu tadi yaitu yang ada pikulan, pedang welira, dan brenong kepang. Ini juga termasuknya pelengkap yang dibawa oleh orang yang memainkan seni begalan. Selain 16 macam yang dibawa oleh orang itu. Pikulan adalah alat yang digunakan untuk mengangkat brenong kepang. Kemudian pedang welira adalah alat menyerupai pedang sebagai pemukul yang dibawa oleh rekaguna. Kemudian brenong kepang. Brenong kepang adalah peralatan dapur yang dibawa guna reka. Begitu ya anak-anak untuk materi hari ini yaitu mengenai budaya Banyumasan yaitu tentang kesenian tradisional Banyumas yaitu namanya seni begalan. Materinya cukup luas
dan memang perlu kita pelajari. Oleh karena itu, Pak Guru perkenalkan yang namanya seni begalan itu tadi diawali dari sejarah singkat atau asal-usul mengapa seni begalan itu di Banyumas itu ada. Oleh karena itu, bagi masyarakat Banyumas, seni begalan itu dibudayakan agar tidak punah atau harus kita lestarikan. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita akhiri dengan Pak Guru memberikan tugas untuk kalian, yaitu kalian nanti kerjakan soal halaman 39 sampai 42 yaitu di LKS. Kerjakan di buku LKS saja. Kemudian nanti kalau sudah selesai, boleh kalian kumpulkan ketika kamu melaksanakan PTM kembali. Begitu ya anak-anak, terima kasih. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.